Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua, kepada seluruh rekan-rekan pemuda, dan salam sehat untuk kita. Semoga di kesempatan sore hari ini menjelang malam kita tetap berada dalam lindungan tangan kasih Tuhan, dan semoga kita semua juga tetap merasakan kekuatan kesehatan yang asalnya pada Tuhan. Oke, mari kita memulai ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyi dari PKJ nomor 13 ayat 1 dan 2, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Ayat yang kedua. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Kita mulai ibadah kita, bahwa pertolongan kepada kita di dalam jam ibadah kita pada saat ini, itulah datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, itulah yang akan menyertai ibadah kita, mulai dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 184 ayat yang pertama, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Tiba saat kita akan membaca kebenaran akan firman Tuhan dari Mazmur 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita persiapkan Alkitab kita dari Mazmur 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Ada sukacita ya Allah Bapa di surga ketika kami pemuda-pemudimu berkumpul bersama menaikkan pujian dan syukur hanya kehadirat-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam sepanjang aktivitas kami hari ini. Semuanya itu dapat kami lakukan karena Tuhan masih sayang terhadap diri kami, senantiasa setia dalam melindungi kami di sepanjang hari ini. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih ketika pada saat ini kami kembali menaikkan pujian dan syukur kami hanya kehadirat-Mu ya Tuhan. Tolong kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar senantiasa ibadah kami yang kami lakukan di tempat ini maupun di rumah-rumah PPGT masing-masing. Tolong ya Tuhan, Engkau sertai kami, sertai ibadah kami, agar kami dapat melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar melalui Roh-Mu yang kudus, firman-Mu ini dapat tertanam baik dalam hati kami, dan mengambil bahagian untuk kemudian kami dapat pakai sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan kami, untuk kami dapat lanjutkan kehidupan kami ini seturut dengan kehendak. Sertai kami di sepanjang ibadah kami ya Tuhan, dan tolong kami, karena pada saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur yang saya siapkan dari pembacaan saat ini, dari Mazmur 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan, doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Aku bersedih sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang senantiasa setia di dalam kehidupan kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan kita dan sebagai petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dari pembacaan kita saat ini, dari Mazmur 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, kita simpulkan dalam satu tema, merengek. Artinya kalau merengek itu bahasa apa itu? Bahasa yang gampang diingat. Merengek berarti seakan-akan manja lah begitu. Manja. Sebagai seorang pemuda, tentu kita semua tahu
Merengek itu adalah suatu kebiasaan. Ya. Kebiasaan anak kecil ketika butuh sesuatu. Tidak menutup kemungkinan juga mungkin ada pemuda yang juga saat ini mungkin masih ada yang merengek. Sepertinya kebiasaan ini tidak dilakukan kepada semua orang, melainkan hanya pada orang-orang terdekat. Contoh, kepada ayah, kepada ibu, kepada kakak, atau bahkan mungkin kepada sahabat. Rengekan seorang anak kecil hanya dilakukan pada orang yang dianggapnya mampu atau dapat memberikan solusi atau jalan keluar ketika ada suatu permintaan, ada suatu permohonan yang menurut pertimbangan orang yang merengek ini, kira-kira orang ini mampu memberi solusi atau pemecahan masalah atau jalan keluar. Orang yang lebih dewasa seringkali melihat kebiasaan itu adalah sebuah tindakan yang rewel atau terlalu manja. Dan itu terkadang kita yang dewasa itu menganggap bahwa itu sangat menjengkelkan. Terlalu kekanak-kanakan, manja. Bagaimana dengan pembacaan kita di Mazmur 13 ayat 1 sampai 6? Bagaimana kalau Daud yang merengek kepada Tuhan? Apakah kita mau mengatakan bahwa dia ini masih kecil? Ataukah Daud ini dia manja? Tentu sama sekali hal ini tidak seperti yang kita bayangkan. Daud itu adalah seorang raja. Kalau kita berpikir seorang raja itu, yang pertama kita pikir itu wibawanya, kekuasaannya. Namun rengekan dari Daud, Raja Daud ini kepada Tuhan, ada 4 kali. Beberapa kali Daud merengek kepada Tuhan. Rengekan Daud ini sungguh amat serius dan juga boleh dikatakan manja kepada Tuhannya. Kepada Tuhan yang senantiasa menolong dia dalam kehidupannya, memimpin dia. Tuhan itu yang selalu menolong dalam setiap apa yang dilakukan dalam setiap kehidupan Daud. Akan tetapi kita tidak bisa menghakimi Daud dengan pernyataan sepihak kita. Sebab tentu saja Daud bukanlah seorang anak kecil yang suka merengek. Dia adalah seorang raja yang sangat disegani, ditakuti pada zamannya. Lalu muncul pertanyaan, mengapa Daud merengek kepada Tuhan? Alasannya karena Daud punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Ya, sama dengan ketika kita merengek kepada ayah, ibu, kakak, atau sahabat yang menurut kita mereka sangat dekat kepada kita. Menurut kita bahwa ini orang mampu memberi solusi atau pemecahan dari setiap masalah yang kita punya. Dari pembacaan kita di sini, Daud mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Di dalam setiap kehidupan Daud, apa yang dilakukan Daud, apa yang direncanakan, apa yang diharapkan dalam kehidupannya, dia selalu meminta itu hanya kepada Tuhan.
Setiap permasalahannya diceritakan kepada Tuhan. Setiap permintaan permohonannya disampaikan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, karena hal itu Daud sangat dekat kepada Tuhan. Sehingga dia meminta sesuatu dengan manja kepada Tuhan. Itu bisa kita baca di ayat yang kedua dan ayat ketiga dari pembacaan kita. Dia adalah orang yang sangat percaya bahwa hanya Tuhan saja yang bisa memberikan solusi baginya dalam persoalan apapun. Kepercayaannya membuatnya sangat mendesak Tuhan agar segera diselamatkan. Kegigihan Daud yang merengek mengingatkan kita pada perumpamaan hakim yang lalim dan seorang janda dalam Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Di situ Tuhan Yesus menegaskan bahwa Allah akan membenarkan setiap orang yang siang malam berseru hanya kepada Tuhan. Dan Ia tidak akan mengulur-ulur waktu untuk segera menolong mereka. Di dalam Lukas 2 ayat 8, Lukas 18 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Alkitab juga mengingatkan kita demikian. Lebih baik kita berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Mazmur 118 ayat 8. Pemuda yang sama dikasihi oleh Tuhan, sekarang muncul suatu pertanyaan. Apakah Tuhan adalah satu-satunya sumber jawaban untuk permasalahan kita? Apakah Tuhan adalah satu-satunya sumber jawaban untuk setiap permasalahan kita? Pemuda yang sama dikasihi oleh Tuhan, ada banyak PPGT yang saat-saat sekarang ini ya mungkin ada yang merengek-rengek kepada Tuhan. Contoh, mau sekolah di mana? Ya sudah tamat SMP mau ke SMA atau SMA, mau kuliah di mana? Jurusan apa? Yang sementara mencari pekerjaan mau pekerjaan apa? Dan lain-lain. Semuanya disampaikan kepada Tuhan. Dan wajarkah itu? Menurut saya wajar-wajar saja. Ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, ketika kita sudah dekat kepada Allah kita, sering berdoa, sering membaca Alkitab, dan mengatakan kita ini sudah dekat dengan Tuhan. Wajar ketika kita merengek kepada Tuhan kita, pencipta kita. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 12 sampai 13. Kita buka Yohanes 14 ayat 13 ayat 12 sampai ayat 13. Yohanes 14 ayat 12 sampai 13. Membaca, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Pemuda yang sama dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita minta di dalam nama Tuhan
itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Dan apa yang diminta di dalam nama Tuhan, itu Tuhan akan melakukannya kepada kita supaya Bapa dipermuliakan. Tetapi harus ada yang kita catat, bahwa merengek kepada Tuhan sangatlah berbeda dengan sekedar rengekan manja ataukah kadang dikatakan rewel kepada ayah, ibu, saudara, kakak. Hal tersebut adalah sebuah bentuk nyata dari keteguhan iman bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya jawaban atas setiap persoalan dan sumber keselamatan dari ancaman apapun juga di dalam setiap kehidupan kita. Ketaatan iman kepada Tuhan sesungguhnya sudah merupakan wujud nyata bahwa kita hanya mengandalkan Tuhan untuk setiap hal, untuk setiap persoalan, setiap pergumulan, dan setiap permintaan di dalam setiap kehidupan kita. Muncul lagi suatu pertanyaan. Sanggupkah kita bertahan untuk tetap percaya kepada Tuhan? Bahwa Tuhan adalah sebagai sumber solusi satu-satunya, walaupun banyak masalah dan ancaman bagi diri kita. Pemuda yang sama dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak untuk kita semua memaksakan diri kita untuk selalu tetap mengandalkan Tuhan. Walaupun ancaman-ancaman atau godaan-godaan atau tawaran-tawaran yang menggiurkan atau memancing kita untuk beralih kepada hal-hal lain yang dianggap orang mampu memberi solusi kepada kita. Tuhan adalah satu-satunya jawaban, jaminan, dan solusi untuk setiap persoalan kita. Jangan merengek atau jangan curhat di media sosial. Ya, biasanya pemuda itu biasa merengek, curhat. Entahkah di Facebook kah, di status WA kah, di IG kah. Tidak perlu kita mencari perhatian kalau kita sementara galau. Kalau kita sementara mempunyai masalah. Kalau kita sementara dalam mempunyai pergumulan. Tetapi pertama dan utama, merengeklah hanya kepada Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus, agar senantiasa di dalam kehidupan kita tetap menerima berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua, dan semoga Tuhan senantiasa melimpahkan berkat atas setiap kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita menyanyi sekali lagi dari lagu rohani Allah Peduli. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi
di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Tiba saat kita akan memberikan persembahan kita. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan diiringi dari lagu rohani Betapa Hatiku Berterima Kasih. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Tiba saat kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami senantiasa panjatkan kehadirat-Mu Bapa di surga. Terima kasih atas segala penyertaan dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas segala limpah kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih pula ya Tuhan bahwa saat ini kami telah berkumpul memuji dan besarkan nama-Mu, baik di tempat ini maupun di rumah-rumah pemuda-pemudi di rumah mereka masing-masing. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu terhadap kami di sepanjang ibadah kami pada saat ini. Bahkan ya Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan, melayakkan kami untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini dapat mengambil bahagian di dalam kehidupan kami, sehingga melalui firman-Mu ini ya Tuhan, dapat menguatkan jiwa dan roh kami, untuk kemudian kami dapat gunakan sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan kami, untuk dapat melanjutkan kehidupan kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Buatlah kami untuk senantiasa setia kepada-Mu ya Tuhan. Buatlah kami untuk layak senantiasa mendekatkan diri hanya ke hadirat-Mu ya Tuhan, agar kami tetap dapat yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat di dalam setiap kehidupan kami dalam sepanjang
langkah kehidupan yang Tuhan masih persiapkan atas diri kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Tuhan masih menyayangi kami dalam kehidupan kami, hingga kami dapat beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan, baik di tempat ini maupun di rumah pemuda-pemudimu. Ketika kami berdoa saat ini ya Tuhan, berkumpul memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan, kami teringat akan saudara-saudara kami yang tidak sempat bersama dengan kami menaikkan pujian dan syukur beribadah saat ini, baik yang dilakukan di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Ketika pemuda-pemudi saat ini ada di dalam proses pekerjaan mereka, melakukan pekerjaan, atau karena adanya suatu halangan yang menghalangi mereka untuk bersama-sama dengan kami bersekutu memuji dan membesarkan nama-Mu, ke dalam tangan-Mu kami serahkan segala hidup dan kehidupan mereka ya Tuhan. Sertai mereka pada malam hari ini, lindungi jagai mereka ya Tuhan, agar mereka senantiasa berada dalam lindungan tangan kasih-Mu. Kuatkan mereka, berikan mereka kemampuan, kekuatan, kesehatan, agar senantiasa mereka tetap berada dalam lindungan tangan kasih-Mu. Ketika mereka ada dalam kelemahan tubuh ya Tuhan, kami mohon ya Tuhan, Engkau hadir kepada mereka masing-masing. Engkau hadir sebagai dokter yang tiada kelihatan, mengangkat setiap penyakit yang dirasakan, menjamah setiap bagian tubuh yang dirasakan sakit ya Tuhan, agar melalui jamahan tangan kasih-Mu mereka dapat sembuh dan pulih kembali dan merasakan kesembuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Juga berkati makanan, minuman serta obat-obatan yang diberikan, juga perawatan ya Tuhan, agar melalui semuanya itu mengalir suatu kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih ketika kami pemuda-pemudi-Mu yang senantiasa mengharapkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon, kami yang saat ini di dalam proses belajar mengajar, ataukah ada di dalam proses mencari pekerjaan, ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan segala kehidupan kami, segala pengharapan kami, segala cita-cita dan tujuan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Antar kami untuk senantiasa dapat menuju kepada setiap cita-cita dan harapan dalam kehidupan kami, agar senantiasa kami dapat merasakan sukacita, damai sejahtera, berkat Tuhan yang senantiasa melimpah atas diri kami masing-masing. Kami juga yang berada di tempat ini ya Tuhan, kami serahkan segala hidup dan kehidupan kami, pekerjaan kami, segala apa yang kami harapkan dalam kehidupan kami, agar di dalam kehidupan kami tetap dapat merasakan sukacita berkat yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pun kami berdoa kepadamu buat orang tua kami di dalam kehidupan mereka masing-masing, baik yang ada bersama dengan kami, baik yang tidak berada bersama dengan kami ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, Engkau memberikan mereka kemampuan, jagai lindungi mereka, berikan kekuatan, kesehatan, agar dalam menjalani kehidupan mereka, pekerjaan mereka, tetap mereka dapat merasakan sukacita berkat kekuatan, kesehatan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Pun kami berdoa kepadamu ya Tuhan, menyerahkan segala hidup dan kehidupan kami, segala rencana dan cita-cita di dalam kehidupan kami, agar kami semua tetap merasakan sukacita, damai sejahtera yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Pun kami berdoa kepadamu ya Tuhan, buat pemerintah bangsa dan negara kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke daerah. Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa pemerintah kami sementara mencanangkan untuk kehidupan normal, new normal ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan rencana pemerintah kami, agar senantiasa apa yang direncanakan ini dapat memberikan yang terbaik, sehingga bangsa dan negara kami pun dapat pulih dan sembuh dari penyakit yang sementara melanda bangsa dan negara kami, yaitu virus corona. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan kami serahkan
segala rencana pemerintah kami. Buatlah kami juga sebagai masyarakat untuk senantiasa patuh dan mengikuti setiap petunjuk-petunjuk yang diberikan untuk kehidupan normal yang baru, agar senantiasa kami semua tetap berada dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Bahkan kekuatan kesehatan tetap kami rasakan di dalam kehidupan kami. Pun kami berdoa kepadamu ya Tuhan, buat para medis yang bekerja sebagai garda terdepan untuk menyembuhkan setiap orang yang telah terpapar virus corona. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan ya Tuhan. Engkau lindungi mereka, berikan kekuatan kesehatan senantiasa, berikan mereka kesabaran untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaan mereka, agar senantiasa mereka dapat memberikan yang terbaik dan menyembuhkan setiap orang yang telah terpapar virus corona. Dan kemudian mereka tetap dapat merasakan sukacita berkat kekuatan kesehatan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Juga orang-orang yang telah terpapar virus corona, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Berikan mereka kemampuan, berikan kekuatan kepada mereka. Pulihkan, sembuhkan mereka ya Tuhan, agar mereka semua dapat sembuh kembali. Dan bangsa dan negara kami pun juga dapat pulih dari virus corona yang sementara melanda bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga. Ke dalam tangan-Mu pun kami serahkan lingkungan kami masing-masing, di tempat kami tinggal semua ya Tuhan. Tolong ke dalam tangan-Mu kami serahkan ya Tuhan. Engkau memberkati kami, melindungi kami, berikan kekuatan kesehatan kepada kami semua. Tutup bungkus kami dengan Roh-Mu ya Kudus ya Tuhan, agar senantiasa kami tetap dapat melakukan segala tugas pekerjaan dan aktivitas kami masing-masing, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa di surga, malam hari ini gelap gulita menyelubungi hidup kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kami, namun semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Jagai kami, lindungi kami, jauhkan kami daripada segala macam mara bahaya, sakit, penyakit, kuasa-kuasa kegelapan maupun sesama kami manusia, agar kami semua tetap berada dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang senantiasa mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 440, Badai Topan Dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita terima berkat Tuhan, bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang akan menyertai kita semua mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Selamat malam, shalom, dan salam sehat untuk kita semua.